Shalom, damai di hati, terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas kasih-Nya yang sungguh besar dan sempurna dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita minta hikmat tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami agungkan dan muliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang sungguh sempurna. Lewat pengorbanan, penderitaan, dan kematian Kristus demi keselamatan kami umat manusia. Mampukan kami dengan iman untuk menghayati, untuk merenungkan, dan memaknai pengorbanan Kristus di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Sehingga kami semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah bagi kami semua di saat ini. Kami mau sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bacaan yang akan kita renungkan yaitu dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 46 sampai ayat 47. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Demikian bacaan Alkitab. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa karya kasih Tuhan yang mengingatkan kita akan betapa besar pengorbanan, penderitaan, kesengsaraan, dan kematian yang Dia jalani, yang dipikul dan yang ditanggungnya untuk menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa. Dia telah melewati jalan Via Dolorosa tanpa mengeluh, tanpa menghindar, dan tanpa melakukan perlawanan. Semua dijalaninya dengan penuh kerelaan, dengan penuh kepasrahan, dengan penuh ketaatan kepada Bapanya. Dalam kepedihan yang sangat diambang kematiannya, Yesus berseru dengan nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Pernyataan Yesus ini menunjukkan bahwa Bapanya adalah pemegang otoritas atas seluruh kehidupannya. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa ia telah mengakhiri tugas yang diberikan oleh Bapanya. Dengan kata lain, ia menyerahkan dirinya secara total kepada Bapanya. Ia sadar bahwa akhir hidupnya sudah tiba dan kuasa Allah Bapa akan dinyatakan. Ia mau menyatakan di hadapan Bapanya bahwa tugas yang diberikan kepadanya sudah selesai. Yesus tidak meminta kepada Bapanya supaya ia dibebaskan atau diturunkan dari salib. Tapi Yesus sangat pasrah pada apa yang sedang terjadi dan apa yang sementara ia alami. Dalam peristiwa penyaliban ini juga telah melahirkan pertobatan sebagai sebuah bentuk kehidupan baru, yaitu sebuah pengakuan dari seorang kepala pasukan yang pada awal pelayanan Yesus mereka tidak suka dengan pelayanan dan kehadiran Yesus, namun berbalik untuk mengaku bahwa Yesus adalah orang benar. Pengakuan dari kepala pasukan tentara Romawi yang mengatakan, "Sungguh orang ini orang benar." Hatinya yang tergugah oleh belas kasihan yang kemudian melahirkan sebuah pengakuan yang sangat tulus dari seseorang yang belum pernah beriman kepada Allah, tetapi yang kemudian menjadi percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah orang benar. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai umat Kristiani di hari Jumat Agung, hari di mana kita mengingat karya agung Tuhan Allah melalui kematian anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya kita hidup dan beroleh selamat.
Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib bukanlah suatu kegagalan ataupun kekalahan, melainkan karya kemenangan. Kuasa dosa dan maut dikalahkan melalui kebangkitan Kristus pada hari ketiga. Ini adalah anugerah terbesar yang harus kita ingat dan terus diberitakan oleh semua orang percaya. Perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati akan Kristus dan untuk memberitakan kematiannya sampai Ia datang. Bukan hanya sekedar rutinitas tanpa rasa, tanpa menghayati makna yang sesungguhnya. Namun, sebagai orang percaya, kita semua terpanggil untuk memberitakan karya agung kematian Yesus Kristus dengan hidup sesuai dengan apa yang diajarkannya. Dan sebagai tanda ketaatan kita umat Tuhan yang telah diselamatkan oleh kasih-Nya yang mulia. Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk karya keselamatan bagi kita umat manusia yang berdosa. Kita telah dibasuh, kita telah didamaikan dan dipulihkan oleh darah Kristus yang mengalir dari Bukit Kalvari, mengalir ke masing-masing pribadi kita, mengalir ke dalam relung-relung hati kita, mengalir, mendamaikan dan memulihkan dengan cinta kasih yang tulus, kasih salib yang agung dan mulia. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita jadikan perayaan hari kematian Yesus Kristus dan perjamuan kudus ini menjadi momentum bagi kita untuk mencontoh kepada Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya. Dia bukan mati untuk selama-lamanya, apalagi mematikan, melainkan untuk menghidupkan dan menyelamatkan. Karena itu mari kita memberi diri kita. Kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, tapi bukan hanya sekedar duduk, makan roti dan minum anggur di meja perjamuan, melainkan benar-benar kita hayati secara terus-menerus dalam praktek hidup dan tindakan nyata setiap hari, dengan kita bersedia melakukan segala yang dikehendaki Allah, agar penghayatan terhadap tubuh dan darah Kristus yang membawa keselamatan bukan hanya di meja perjamuan kudus, tetapi di sepanjang perjalanan hidup kita, lewat segala bentuk kesaksian hidup kita. Kita bersaksi lewat cara hidup yang baik, yang mendatangkan berkat bagi orang lain, dan kita terus memberitakan karya selamat serta menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai yang utama di segenap kehidupan kita, sehingga perjamuan kudus yang kita rayakan benar-benar membawa pertobatan, benar-benar membawa perubahan hidup secara terus-menerus dalam ketaatan, dalam kesetiaan kita kepada kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.